Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathan Ramadhani dengan NIM 415 210 1002. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan dan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas besar 2 saya. Di sini ada beberapa elemen-elemen yang belum saya ganti ya, nanti saya akan ganti. Nah, untuk proyek tugas besar 2 ini saya membuat website pemesanan tiket bioskop. Nah, untuk framework-nya saya menggunakan Laravel ya, Laravel. Kemudian di sini saya pakai database-nya SAMPP. Nah, langsung aja di sini saya akan buka foldernya. Saya akan buka tampilannya. Yang pertama, kita aktifkan dulu ya SAMPP-nya, supaya nanti kita kalau mau buka database-nya, di sini sudah aktif ya. Kalau mau buka database-nya, dia nggak akan error. Kita ketik localhost untuk membuka database. Ini nggak akan error karena sini sudah kita aktifkan. Ini kalau kita stop, dia akan error. Nih, kita coba stop satu aja gitu. Maka dia akan loadingnya sedikit lama, teman-teman. Oke, nah akan error ya. Jadi kita harus mengaktifkan keduanya, Apache dan MySQL. Ini saya stop dulu ya. Oke, di sini sudah di start dua-duanya. Ini disilang nggak apa-apa ya, disilang aja. Supaya tidak banyak tab. Sini ke phpMyAdmin untuk membuka database kita. Oke, loading. Nah, di sini terdapat database TB2 ya. TB2 dengan table tiket ini masih kosong. Terus ada table user. Ini ada table violet job, migration, password reset, personal access tokens. Nah, database sudah kita buka. Kemudian kita di sini akan membuka dan merun Laravel-nya. Nah, untuk Laravel sendiri, kalian sebelum menggunakan Laravel, kalian harus download yang namanya Composer. Nah, Composer ini tuh kalian bisa download di Google. Ya, ini linknya getcomposer.org versi 2.3.7. Kalian bisa download di sini. Hanya saya sudah mendownloadnya. Saya langsung buka CMD, kemudian kita iniin komposernya. Kita cek komposernya. Di sini komposer saya aman ya. Oke, kemudian di sini saya akan membuka folder dari ini. Folder TB2. Saya meletakkannya di local disk D dan folder Laravel. Ini foldernya. Di CMD berarti kita harus pindah ke local disk D dulu, kemudian CD Laravel, kemudian CD TB2. Otomatis kita sudah di sini ya. Di sini ya, Laravel TB2. Nah, ketika kita sudah di sini, ini disilang nggak apa-apa. Kita ketikkan PHP artisan. Ini bertujuan untuk running Laravel ya, menjalankan Laravel ya. Ini sudah muncul ya linknya. Kita copy di sini dan kita buka di halaman browser kita. Ini tampilan dari Laravel ya. Nah, gimana caranya nampilin halaman loginnya? Itu. Caranya kalian tambahkan di sini ya, garis miring nama filenya. Kalau login, kalau index gitu. Di sini saya namanya login ya. Login.blade. Kita enter, otomatis dia akan mengarahkan ke halaman login.
Oke, seperti ini tampilannya. Nah, di sini karena saya belum memiliki akun ya istilahnya. Nah, sebentar ini harusnya nih ada form awesome-nya. Di sini saya belum memiliki akun ya, ini tabelnya masih kosong. Kalau misal kita login, misal login nama saya gitu. Nama saya, kemudian passwordnya 12345 gitu. Ini passwordnya. Kalau kita sign, dia akan, nah nggak bisa karena kita belum punya akunnya di sini. Belum punya akun. Maka dari itu kita harus registrasi terlebih dahulu nih. No have account, register now, they forgot password. Nah, di sini kita isi dulu ya. Username-nya, Nathan Ramadhani, kemudian emailnya saya pakai email ini, kemudian NIM-nya 415.110.101. Passwordnya 12345 gitu kan. Nah, ini seperti ini, dan otomatis data-data ini akan tersimpan ke database ya. Dan kita akan diarahkan ke halaman login lagi ya. Tadi kita berada di halaman register. Ini halaman registernya nih. Halaman registernya. Nah, di sini berarti user ini udah ada isinya. Ini tadi yang udah kita isi, dan ini passwordnya terenkripsi. Terenkripsi. Ini aslinya passwordnya tulisannya 12345, namun ini dienkripsi. Dan ini saya sudah bisa login, berarti passwordnya 12345. Enter, dan tampilan home-nya kan seperti ini. Nah, ini tampilan home-nya. Kita F11 full screen. Oke, di sini masih render. Oke. Sini bisa di scroll. Nah, di sini saya belum memasukkan judulnya di sini. Judul filmnya dan ininya. Kemudian ada ini judulnya juga, nih ada ratingnya. Bisa booking now. Nah, di sini kita bisa mesen tiket. Kalau kita klik tiket, nah otomatis kita akan masukin di sini. Kita mau nonton film apa misalnya gitu. Film Avenger atau ini King Kong. Kemudian ini Spider-Man. Nah, kita bisa milih. Dan nanti inputan ini nanti akan tampil di sini. Otomatis tabel ini akan terisi. Hanya saja ini terlalu ini ya, belum saya ini. Nanti saya akan perbaiki, ya kan? Saya akan perbaiki. Nah, di sini kita lihat di sini ini tiket. Tabel tiket berarti masih kosong. Ini masih kosong ya, teman-teman. Nah, coba kita isi dulu, ya kan? Emailnya, teleponnya 08 12 13 ini, kemudian jumlahnya saya mau beli 2 tiket misal. Ini hanya mengisi saja ya teman-teman. Oke, untuk waktunya, kapan waktunya, kita set hari ini aja ya, jam segitu. Ini untuk bangkunya misal ini, misal bangkunya ini. Ini filmnya saya namain file IMG-nya itu ini IMG 0. Ini IMG 1, ini IMG 2, IMG 3, dan IMG 0. Jadi ada 4 IMG ya. Saya makainya pakai array, jadi dimulai dari 0 gitu. Ini berarti IMG 3. Nah, otomatis nanti di dalam database-nya dia akan muncul IMG 3 gitu. Nah, di sini berarti nah muncul ya. Kita lihat di database-nya. Ini ya. IMG 4. Oh, ini urutannya, teman-teman. Urutannya.
IMG4. Kalau kita begini nih, kita inspect gitu kan. Ini dia kan IMG3. Kita inspect, kita lihat ya. Sedikit lama. Nah ini. Kita ke konsol dan kemudian ini kita ganti. Nah ini 1 ya. Kalau yang tadi kan saya bilang 0, nah itu 0. Ini 3. Ini berarti urutan posisi array-nya. Berarti saya tadi salah penamaan filenya. Kalau ini berarti file keempat gitu. Ini file image 1 tapi array-nya 0 gitu kan. Nanti saya akan jelaskan di dalam folder codingannya. Nah ini seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita ke codingannya langsung. Nah, di codingan login, ya kan. Ini saya mau ke login dulu berarti. Login. Oke, masih di home. Kenapa ini? Login. Harusnya sudah pindah di login. Oke. Oke, kita hapus session aja berarti. Kita buka ulang. Kita hapus session dulu. Application, kemudian cookie. Di sini kita hapus sessionnya. Delete, kemudian kita delete otomatis. Kita akan diarahkan ke halaman login ini. Saya refresh aja. Oke. Nah, ini tampilan loginnya di sini. Kita lihat codingannya, kita bahas. Ini ada doctype seperti biasa, HTML language, English ya, Inggris. Ini metachar set untuk sistemnya UTF-8. Di sini untuk tampilannya ya compatible. Kemudian di sini untuk tampilannya, device-nya, ini untuk titelnya login ya kan, login. Kemudian di sini ada link CSS-nya. Ini saya tutup dulu berarti kita buka. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan lagi. Di sini berarti kalau yang tadi ya ada home, register, dan login, tiket, dan your ticket nih. Dia kita letakkan di view. Views ini berarti kan hanya kita lihat saja gitu kan. Kita lihat. Ini kita lihat itu view. Nah, untuk CSS-nya itu saya taruh di folder publik dan kita nanti bikin folder baru CSS gitu. Ini isinya CSS dari view-nya tadi. Ini MG-nya juga saya taruh di sini gitu. Nah, kemudian ya itu ini ada apa ini? Migration. Nah, ini database-nya ya, teman-teman. Nah, ini database ticket.php itu belakangnya tuh, teman-teman. Ini ada sorry teman-teman. Kita lihat table users. Nah, ini table users. Ini kalau kita klik, teman-teman. Nah, ini kan ada tadi kan yang kita masukin name, password, email, ya kan, username, ya kan. Kemudian di sini ada mana lagi? Kita lihat di nah ini HTTP controller. Ini kita kecilin aja. HTTP controller di sini. Nah, di sini yang kita perlu bikin controller tuh karena seperti kita ngirim data gitu. Jadi kita bikin controller. Ini kan kayak login gitu, ngirim dan ngambil data ya teman-teman. Ada register, ya kan home nggak ada. Kenapa? Karena kita di home tuh nggak ngapa-ngapain gitu.
Yang ini kan di tiket ya kan, tiket. Jadi kita bikin controllernya. Nah, di sini seperti ini. Nah, saya akan jelaskannya dari view dulu, teman-teman. Dari view-nya dulu, berarti di sini kan di login ya. Kita buka CSS-nya, CSS login. Nah, ini udah sepaket gitu. Nah, tadi lanjut. Nah, di sini ini ya link. Nah, di sini ada perbedaan, teman-teman. Kalau kita pakai Laravel, kalau kita nggak pakai Laravel kan kita langsung gini ya. Langsung gini nih, teman-teman. Langsung login .css kan. Tapi kalau kita pakai Laravel, kita pakai URL gitu. Ini URL garis miring, ini foldernya. Nih, nama foldernya. Bukan yang ini, teman-teman. Yang ini ya, ini CSS foldernya. Ini link Google Font ya, teman-teman ya. Google Font. Ini juga termasuk link Google Font ya. Ini juga termasuk link Google Font untuk fontnya gitu. Di sini saya pakai Poppins ya. Nah, ini untuk link dari font Awesom. Font Awesom icon-iconnya nih. Iconnya hilang ya. Kita coba tampilin lagi. Oke. Nah, ini kadang emang suka ngebug gitu tuh. Nah, ini font Awesom iconnya. Ini kita letakkan di head semua ya, teman-teman ya. Kemudian kita di body, di sini ada kelas overlay. Ya, di sini kelas overlay. Di sini ada form login ya, untuk kotaknya ini form. Ini form ya, teman-teman ya. Formnya kita F11 deh. Ini formnya nih. Ini formnya kita pakai metode post ya. Jadi kita mengirim gitu, mengirim ke database. Nah, ini kita kasih kelas box ya kan. Nah, ini tuh fungsinya agar apa ya, data-data kita itu tidak bisa diketahui oleh orang lain gitu. Kita menggunakan CSRF gitu. Nah, di sini untuk header ini yang gambar ini ya. Ini gambar ini namanya header. Saya kasih kelas ini header, teman-teman. Nah, di login CSS ini, teman-teman, di sini untuk pengaturan seluruhnya ya, marginnya 0 gitu, seluruhnya gitu. Nah, di sini untuk background image, ini backgroundnya ya, background image namanya. Kalau kita ganti background color, dia akan berubah menjadi warna, teman-teman. Ya, ini paddingnya, nah ini URL-nya. Nah, di sini juga ada perbedaannya di memasukkan image-nya. Kalau di mana? Kalau kita pakai htdocs kan biasanya kan kita kan begini dong ya, img garis miring login gitu kan. Tapi kita di panik ini kita kasih gini. Gitu. Ini background size cover supaya dia layarnya full. Kalau kita ganti misal background size itu ada apa aja atributnya? Ada auto contain gitu. Kalau misalnya kita contain gitu kan. Kalau kita contain dia kan, nah itu miring deh. Pinggirannya bisa dilihat, teman-teman. Atau kita hapus aja deh. Kita hapus. Kita hapus. Saya komen aja berarti. Nah, ini kalau saya hapus, dia akan, nah begitu teman-teman, ngezoom gitu kan. Jadi cover ini tuh dia buat ngerapihin gitu. Seperti itu. Nah, ini saya kalau ganti background color gitu kan, misal saya mau ganti background colornya gitu. Saya nggak mau pakai gambar, tapi maunya pakai warna gitu. Kalian ganti aja background color, misal saya mau warna kuning gitu kan, yellow. Yang simple aja warnanya, teman-teman ya. Kita refresh dan otomatis ini akan menjadi kuning backgroundnya. Oke, tes. Sedikit nge-lag ya saya. Di sini saya tidak akan menggunakan warna ini karena tidak nyambung ya, teman-teman ya. Nah, saya akan menggunakan ini lagi. Oke, di sini ini no repeat. Maksudnya kalau no repeat tuh dia gimana ya?
jadi full gitu, nggak ada bawahnya tuh nggak ada putihnya. Kita inspect mungkin teman-teman. Inspect rada lama ya. Oke. Kalau kita hilangin gitu kan ininya, maka dia kan nih. Dia akan mengulanginya gitu. Ini karena saya sudah rapikan ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari no repeat yaitu ini saya iniin. Jadi background itu nggak diulang gitu. Background ini terus di bawahnya ada lagi gitu. Itu no repeat. Ini untuk font family-nya ya. Karena kita sudah menggunakan link, jadi kita bisa pakai Poppins di sini. Kalau ini kan bawaan dari VS Code-nya nih. Ini background position-nya ya, supaya tampilan gambar itu di tengah nih, kan tengah. Ini background attachment di fix ya kan, yang kurang-kurangnya gitu. Ini height-nya tinggi, height itu lebar ya, height tinggi deh, height itu tinggi. Nah ini kita letakkan di HTML dan body. Itu tag-nya teman-teman ya. Kalau kelas itu dia depannya pakai titik. Nah di sini ada overlay-nya teman-teman. Untuk overlay itu saya masukinnya di di ini form-nya ini kita kasih kelas overlay seluruhnya. Di sini posisinya absolute di tengah, kemudian top-nya 0 ya teman-teman. Kalau kita komen, apa yang akan terjadi? F5. Oke, nggak terjadi apa-apa. Berarti kita hilangin nggak apa-apa ini. Ini untuk lebar dan tingginya, kalian bisa ganti. Misal mau lebarnya 50% aja gitu ya. Lebarnya 50%. Nah, ininya teman-teman ya. Jadi, oke, jadi overlay-nya itu warna dari ininya nih. Di sini ini height-nya tingginya teman-teman ya. Di sini saya mau taruh 100% lagi, berarti bukan table ya berarti teman-teman, berarti tampilan yang hitam-hitamnya ini nih. Nah, ini kan background color-nya nih. Tadi kan kita rada keabu-abuan ya. Kalau kita ganti warnanya jadi merah, maka dia akan merah juga teman-teman, bukan hitam. Saya merahin teman-teman. Kita save, kita ini coba. Nah, gitu. Kenapa dibuat overlay seperti ini? Sebentar teman-teman. Oke. Kenapa dibuat kelas ini? Kelas ini dibuat agar ini tuh jadi gelap gitu backgroundnya. Kalau kita komen, dia akan terang backgroundnya. Nah, backgroundnya akan terang. Ini selera kalian aja ya. Kalau selera saya sih gini gitu. Jadi digelapin gitu. Nah, untuk formnya, nah di sini itu fungsi dari kelas overlay-nya. Di sini berarti kita sudah masuk ke box-nya ini. Formnya nih. Formnya ini absolute di tengah. Lebarnya 400 pixel, lebar dari boxnya. Kalau kita ganti dia akan jadi kecil nih kalau 100 pixel. Nah tuh, kecil, merapat. Kita zit aja teman-teman, 400 pixel. Nah, itu untuk lebarnya. Kenapa kita nggak pakai height-nya? Karena dia udah otomatis ya, 400 pixel menyesuaikan. Kalau kita pakai height-nya berarti kita custom tingginya juga. Kalau gini kan berarti udah otomatis. Ini background color. Background color ini ya teman-teman. Ini kalau kita ganti misal warna kuning gitu kan teman-teman. Oke, ini rada ini. Kita kuning, berarti ini otomatis kuning ya teman-teman ya. Saya buatnya transparan gitu, jadi background yang belakang itu dia terlihat. Nah, ini kode. Oh, ini masih rada kuning. Nah, merah. Nah, saya buatnya transparan ya. Ini background colornya, kemudian topnya 50%.
Apa ini topnya? Coba kita otak-atik teman-teman, apa yang terjadi? Kalau kita F5, oh, oke. Jadi top itu dia biar ke tengah ya teman-teman ya. Posisi boxnya gitu. Ini kan atasnya 50%, kemudian kirinya 50%. Ini udah otomatis 50% ya teman-teman ya. Ini juga otomatis yang bawah 50%. Ini Z index nggak pakai sih. Kita hapus aja nggak apa-apa mungkin. Kemudian di sini ada transform. Nah ini untuk coba kita lihat ya. Kalau dijelaskan memang, nah itu untuk apa ya ukuran boxnya juga sih teman-teman. Kalau kita ganti 10 dia kan yang sebelah sini posisinya teman-teman ya. Yang kiri ini posisinya dan yang ini ukurannya. Seperti itu analisis saya teman-teman. Nah ini untuk posisi, ini untuk sorry teman-teman. Ini untuk ukuran boxnya. Ini border radius supaya melengkung teman-teman. Kalau kita komen dia akan jadinya kan ujungnya itu akan lancip teman-teman. Nah lancip. Nggak suka saya berarti saya maunya yang melengkung aja gitu kan. Nah, kemudian di sini ada box shadow. Ya ini untuk backgroundnya nih. Box shadow ini kan belakangnya ada hitam-hitam nih. Kalau kita hilangin, nah hitam-hitam yang belakang shadow, bayangannya akan hilang. Gitu teman-teman. Ini disesuaikan aja ya. Ini untuk nah di sini di header nih ya kan kelas headernya nih saya pakai gambar lagi teman-teman. Ini gambarnya bebas ya. Ini saya pakai gambar yang ini. Ini gambar yang saya gunakan ya lumayan lama sih loadingnya nih. Nah tuh untuk headernya. Kalau kita ganti misal gambarnya saya mau pakai yang mana ya? Saya mau ganti gambar yang ini. Nih Spider-Man. Bisa kita ganti di CSS-nya sini. Kita ganti bukan login image, nama file image-nya 3 berarti tadi kan. Itu 3 JPG. Refresh sudah otomatis dia akan menjadi Spider-Man teman-teman. Oke, seperti itu. Tapi saya mau pakai yang tadi aja teman-teman. Ini boleh kita close. Kita F5. Nah, oke. Tes oke. Nah, di sini background size-nya kita cover ya supaya dia ke tengah nih. Maksudnya gini, kalau kita ilangin teman-teman, dia akan ngezoom. Tuh, ngezoom di sini nih posisinya. Maka kita cover ukurannya sampul gitu. Ini seperti ini. Kemudian paddingnya. Nah, ini padding ini untuk kita lihat di sini padding ini. Nah, tuh ya ukuran ininya teman-teman. Ukuran headernya tuh kan makin mengecil tuh. Maka di sini saya ganti jadi 60 lagi supaya dia nih lebar. Kalau ini kayaknya tinggi nggak sih? Tinggi ya. Iya teman-teman tingginya. Oke, di sini ada color. Nah, ini color ini dia warna fontnya ya, warna hurufnya. Kalau kita ganti jadi kuning misalkan, ini jadi dia akan menjadi warna ini. Ini tulisannya teman-teman. Dia akan menjadi kuning ya. Tuh. Ini untuk tulisannya color. Ini border radius. Ya, ini border radius. Kalau kita komen, kita lihat apa perbedaannya. Oh, ini bagian atasnya teman-teman ya. Border radiusnya tuh. Jadi lancip kan dia. Kalau kita buka di sini.
dia akan melengkung. Font size small, bisa medium, bisa large. Di sini smallnya ini kecil nih, itu kecil itu. Nah, untuk header P ini berarti paragraf kan. Ini kalau saya komen, oh sama aja berarti saya masukin dua perintah yang sama di sini. Ini kita hapus nggak apa-apa sih. Oke, di sini kita masuk ke area loginnya teman-teman. Ini login area, kita lihat di sini. Nah, ini untuk input username, password ya, dan juga tombol forgot ya, submitnya dia ada di mana? Oh, sama tombol submitnya. Nih, termasuk dia masuk ke dalam login area nih, yang ini ya. Dari sini sampai sini login area. Ini text align supaya teksnya di tengah semua. Ini paddingnya kita ukurannya gitu kan, ukuran samping-samping sininya harus disesuaikan ya teman-teman ya. Kemudian ini ada H1-nya, judulnya, ya kan judulnya di sini pakai warna putih. Ya, pakai warna putih, teman-teman. Kenapa nggak langsung di sini aja bang gitu, color gitu, color white gitu. Nanti jadi semuanya ini warna putih gitu. Ini kan beda warna nih, putihnya rada blur gitu kan. Gitu. Di sini ada kelas username, password ya. Ini username password. Di sini lebar um, lebar apanya kita coba ganti teman-teman. Apa yang berubah kalau kita otak-atik? Oke. Jelasnya perbedaannya teman-teman. Jadi dia ini tulisan username-nya ke kiri tuh. Ke kiri ya teman-teman. Kalau kita ini berarti dia tengah. Text align center supaya kita kalau ngetik di sini ya kan, kalau kita ganti left bisa nggak sih left gitu kan, berarti kalau kita ngetik di kiri dong dia. Nah, ya kan bener kan teman-teman, bagusan gimana teman-teman, bagusnya di tengah ya, saya sukanya di tengah. Nah, itu kemudian di sini paddingnya tadi sudah disesuaikan, nih border radiusnya. Kalau kita ini gimana, apa yang terjadi border radius? Oke. Oh ini ya ujungnya itu ya teman-teman, border radius, ujungnya melengkung. Ini outline-nya non, bordernya juga non. Karena kan kita makainya di sini kan input ya teman-teman. Nah itu input. Input itu kan dia ada kotaknya tuh ya. Nah untuk menghilangkan kotak-kotaknya itu kita pakai ini. Outline-nya garisnya dihilangin, bordernya juga. Nah ini color hitam nih maksudnya warna tulisannya teman-teman. Oh bukan. Coba kita klik di sini, apa yang terjadi kalau kita ganti warnanya, apa yang berubah gitu kan. Oh mungkin ini ya teman-teman. Oke, font AWSM hilang. Kita kembalikan dulu teman-teman. Font AWSM hilang teman-teman. Ngebug nih. Oke, nanti juga muncul nih. Nah, muncul font AWSM-nya ngebug. Nah, ini untuk background color-nya di sini teman-teman. Kalau kita komen dulu misalkan. Ini ya background color-nya. Kalau saya mau ganti misalkan warnanya dia akan berubah teman-teman. Putih gitu kan. Makanya akan putih nih. Putih teman-teman. Oke, ini kita ganti lagi. Margin bottom tuh buat batas bawahnya teman-teman ya. Ini kalau kita ganti jadi 10 pixel gitu kan.
gitu ke bawah, dia rada ke bawah kan tadi kita lihat misal 2 pixel gitu kan, gitu teman-teman. Atau mau kita lebarin, kita gedein deh biar kelihatan perubahannya gitu. Tuh kan dia naik. Margin bottom dari ininya nih, ini kan bottom nih, bottom lagi. Oke, hilang lagi teman-teman font awesome-nya. Nah, di sini transition maksudnya gini. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita klik sini kan, ini warnanya sama ya, hampir sama. Nih coba kita bedain ya kan. Kita bedain jadi kuning gitu misal gitu kan. Kalau kita klik, nah di sini nih. Oke teman-teman ya. Jadi tampilan ininya, tulisannya nih, jadi lebih bening gitu. Colornya, kenaikan color. Kemudian untuk fokusnya di sini bisa kita iniin mungkin, kita coba-coba. Berarti gini dong. Nah, gitu teman-teman. Jadi fungsinya transitionnya gitu ya teman-teman. Ini 0,5. Jadi kalau kita klik, gitu kan. Kalau kita ganti 1,5 dia akan transisinya lumayan lama dari 0,5. Nih lihat teman-teman. Ya kan muncul warna kuningnya itu lebih lama. Itu fungsi dari transitionnya teman-teman. F5 lagi. Oke, ini terlalu terang. Nah ini, gini aja teman-teman. Tidak terlihat. Next, di sini ada fill. Apa yang kita taruh di fill? Oh, ini untuk meletakkan ikonnya teman-teman ya. Icon ininya nih. Ini icon nih, fill. Posisinya relatif, height-nya tingginya 50 pixel, lebarnya 100%, jadi full gitu kan. Ini kan 100% ya nih. Cuman lebarnya dikecilin gitu. Lebarnya tingginya dikecilin. Displaynya fleksibel supaya nanti kalau dikecil-kecilin dia fleksibel gitu di device manapun gitu. Ini untuk background, kita lihat apa background. Ini background apa ya teman-teman? Apa yang berubah? Ternyata ininya teman-teman. Ini kotak-kotak ininya nih berubah. Kotak input ininya nih. Input username passwordnya berubah ternyata. Di sini ada span. Span tuh buat masukin ininya teman-teman. Ini kelas tag-nya nih. Masukin ikonnya. Ini untuk warna ikonnya teman-teman. Ini untuk lebarnya 40 pixel. Ini untuk tinggi line, garis. Tinggi garisnya. Ini kita ke input, backgroundnya transparan, ya kan transparan. Kemudian untuk tombol submitnya di situ tidak ada masalah teman-teman. Yang hover. Ini hover ini tuh dia nih gini nih. Nah, kalau kita arahin gitu kan, dia akan berubah warnanya. Ini namanya hover teman-teman. Ini untuk mengatur paragrafnya. Ini teman-teman paragrafnya. Kata sih lebih tepatnya. A gitu. Ini A hover ya kan. Ini kalau kita arahin gitu. Show. Oh, show ini. Ini kalau kita ini dia akan tulisan show.
Nah, ini kita ke JavaScript-nya di sini. Ada JavaScript-nya itu dia show password. Ini script-nya, ini kita bikin variabel ya konstanta yang nilainya tidak bisa dirubah. Sini ada variabel passfield dan show button ya btn. Di sini kita ngambil ini apa namanya ID ya, ID password dan ID show query selector. Kemudian di sini variabel show button kalau diklik gitu kan. Ini add event listener kalau kita klik gitu kan, dia akan menjalankan function. Dia akan menjalankan function sebentar. Function ini jika ini passwordnya kan, kolom passwordnya teman-teman. Ini kan kolom passwordnya, passfield makanya. Dia tipenya itu password ya kan, tipenya password. Ini kan nih udah diulang. Nih kalau tipenya password ini kan tipenya password nih ya kan, nggak kelihatan. Maka dia akan menjalankan ini passfield-nya. Dia akan berubah menjadi teks gitu kan. Kemudian dia akan menampilkan ini. Nah, itu hid menampilkan teks konten dengan tulisan hide gitu. Nah, tapi kalau dia passfield-nya bertipe ini. Oh, ini teks. Oke, sorry teman-teman. Jadi kalau misalkan ini tipenya password, dia akan mengubah ya kan tampilannya jadi teks ya kan. Ini muncul gitu kan. Tuh, hide. Jika tidak, dia akan password, kemudian akan, kalau enggak gitu kan, kalau enggak tipenya password, berarti kan teks ya kan. Kalau tipenya teks, dia akan mengubah ya kan, yang tadinya tipenya teks jadi password gitu. Gitu. Dan akan menampilkan tombol show. Gitu, kurang lebih teman-teman. Semoga paham. Nah, untuk loginnya seperti itu ya teman-teman. Ini untuk registernya, saya arahkan ke form register. Ya, garis miring register. Menggunakan URL, garis miring. Kemudian kita tutup. Nah, ini untuk registernya di sini. Ini biasa ya teman-teman. Kita ngambil dari yang ininya. Ini di sini ada, ininya harusnya nih. On always home-nya, ikonnya. Cuman ini rada tuh kan ada. Cuman, loh, hilang lagi. Cuman ini apa ya teman-teman? On always home tuh harus online gitu. Kalau kalian nggak nyalain data, jadi dia otomatis nggak akan muncul. Ini nama-nama phone always home-nya. Ini kurang lebih pembahasannya sama sih teman-teman. Nah, di sini yang perlu kita lihat. Oke, biarin lah ya. Nanti dia juga muncul sendiri. Nah ini submit. Nah, submit ini dia masuk ke register. Kemudian di sini ya kan teman-teman, dia submit dulu di sini. Tipenya juga submit. Name-nya submit nih untuk kayak untuk database-nya sih. Nama database-nya. Kan database-nya register gitu kan. Ini untuk show hide password-nya. Nah, di sini kita coba ya, kita coba login ke dalam ya. Kita lihat tampilan awal ya. Tampilan awal. Kita lihat tampilan home-nya teman-teman. Nah, untuk tampilan home-nya teman-teman di sini
Ini tampilan home-nya. Tampilan home-nya ya biasa aja sih ini. Saya ngambil apa namanya teman-teman? Ininya navigasinya itu di Bootstrap ya, get Bootstrap. Ini link Bootstrap-nya mana nih? Ini link Bootstrap-nya nih teman-teman. Ya, ini link Bootstrap-nya. Ini link apa nih? Iconnya copy sih. Ini juga ada linknya juga nih, Bootstrap. Untuk footernya juga saya ngambil dari Bootstrap ya teman-teman. Jadi ini ini juga dari Bootstrap nih. Ini dari Bootstrap teman-teman. Footernya. Dia ada JavaScript-nya juga ya, Bootstrap tuh. Ini JavaScript Bootstrap teman-teman ya. Ini juga nih Bootstrap tuh. Nah, di sini untuk navigasinya ini dari Bootstrap, di sini ada namanya, kita jelasin coba. Ini kelas dari Bootstrap-nya ya, navbar expand ya kan. Ini container fluid. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini untuk tulisan home-nya. Ini tulisan home. Home. Ini berarti dia hover ya teman-teman ya. Hover. Coba kita lihat di CSS ya. Home CSS. Berarti hovernya dari sana teman-teman. Dari apa? Dari Bootstrap-nya langsung. Kita buka home lagi. Di sini coba. Ini ya, untuk Bootstrap-nya nggak ada masalah. Ini untuk apa ya teman-teman ya? Untuk background-nya ya kan, background itu saya pakai background image theater. Ini gambarnya, saya masukin background image-nya ini, pakai ini. Nah, ini untuk background image ini. Oke, untuk ini berarti ini judul ya. Judul new movie nih. Mohon maaf laptopnya seperti ini. Ini center ya teman-teman. Saya kasih text center biar di tengah. Kemudian untuk hot movie. Hot movie apa itu hot movie? Hot movie itu tampilan ini teman-teman. Ini tampilannya tuh section card. Saya pakai section card. Oh, dimasukin ke dalam section card. Oh enggak teman-teman. Ya pakai section card. Cuman ini kelasnya saya bikin dua ya. Ada yang pakai S belakangnya, ada yang nggak pakai S belakangnya. Kalau yang nggak pakai S, dia khusus untuk ini aja gitu. Habis saya bingung mau bikin kelasnya namanya apa gitu kan. Samain aja deh. Nah, untuk ini teman-teman, ini kan card-nya ya. Ini card-nya ada 4. Ini dari Bootstrap teman-teman. Kalian kalau mau nambahin film lagi gitu kan, atau mau ngapus gitu kan, kalian hapusnya yang ini nih. Hapus dari sini nih. Oh, sampai situ, sampai bawah berarti. Kita komen aja deh.
Nah ya, jadi ada 3 doang. Karena kita ingin kita umpetin kan. Itu gambarnya bisa kalian ini, teman-teman. Kalian sesuaikan mau apa gambarnya. Di sini saya mau titelnya saya ganti dulu nih. Ini match ini. Oh, Oblivion. Film Oblivion. Oblivion. Ini deskripsinya kalian mau tulis apa nanti kan. Belum di save. Jangan lupa di save dan kita refresh lagi. Otomatis ini akan berubah ya Oblivion. Ini dia Avenger apa ini teman-teman? Avenger yang pertama ya. Avenger Civil War. Oh bukan. Yang Avenger pertama teman-teman. Avengers Civil Warrior lah. Nggak tahu teman-teman ya. Film apa itu? Avenger-nya judulnya yang mana saya lupa. Civil Warrior mungkin. Apa nih? Kok nggak mau? Oke, nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Oh, saya salah naruh teman-teman. Ini rating saya. Nah, di sini harusnya nih. Nah, ini. Avengers. Refresh, otomatis ini akan menjadi Avengers. Ini film King Kong. Kita ganti sini King Kong, teman-teman. King Kong. Dan yang terakhir nih Spider-Man. Spider-Man apa saya lupa Spider-Man apa itu. Dari gambarnya, ya apa ini? Far From Home mungkin, teman-teman? Far From Home. Far From Home, Spider-Man Far From Home. Ini udah otomatis dia akan berubah semua. Ini untuk link booknya saya belum tambahin ya ke tiket berarti. Book no. Oke. Garis miring tiket. Tiket. Kita coba satu dulu. Oke, dia udah otomatis ke tiket ya teman-teman. Oke, ini juga kita tambahin lagi tiket. Ini tiket juga supaya nanti kalau kita klik dia langsung ke halaman tiket, teman-teman. Yang kita garis miring tiket. Aman ya? Aman nih kalau kita klik semua nih dia akan otomatis ke tiket, teman-teman. Oke, rendernya lama. Masih nge-lag ya teman-teman ya. Nih. Kita klik Spider-Man dan kita langsung bisa mesen di sini. Kita langsung ke halaman tiketnya aja teman-teman. Di halaman tiket blade, dengan tiket blade. Sini kita masukin apa? Navigasi dan footernya dari ini lagi. Dari mana? Dari Bootstrap. Ke navigation. Nah ini table ini. Nah ini table ini menarik nih teman-teman ya. Ada tipe-tipenya yang menarik sih menurut saya. Ini ada tipe input, username-nya. Nah, ini date time. Date time itu dia um, tanggal dan waktu ya. Date time lokal.
tanggal dan waktu lokal, waktu kalian gitu, di daerah kalian. Kemudian nih inputnya tipenya hidden ya teman-temannya, hidden input filmnya ini kan nggak ada ya nih ya. Kita kalau misalnya nggak pakai input ini, nah gambar ini tuh nggak bakal bisa kesimpan di database, maka kita harus pakai input tipenya hidden, disembunyikan gitu, ya kan. Dia ngambil value img1 nih, img1 nih. Nah, ini carousel, ini dari Bootstrap carouselnya. Carousel nih. Ini carousel namanya teman-teman nih. Yang previous next ini. Kemudian ini tombolnya. Ini ada tombol submitnya masih di dalam formnya teman-temannya dia. Supaya nanti terkirim. Nah ini untuk kita lihat JavaScript-nya langsung deh. Ini mah footer ya teman-teman. Ini mah untuk link Bootstrap-nya. Nah ini nih. Ini saya bikin script untuk mengambil apa ya istilahnya, ngambil ini ya SRC-nya, source-nya. Jadi di sini ada konstanta, nilainya nggak bisa dirubah, tombol next dan tombol previous kita ambil dari apa nih ID-nya ya. JavaScript tuh ID kan, ID ya, kelas dari kelasnya sini teman-teman. Next icon ID. Kemudian di sini ada konstanta film, nilainya sama dengan film. Ini tadi mana film di sini? Ini ya teman-teman ya, film kelasnya atau name-nya, kelasnya mungkin. Oh ini ngambil dari kelas berarti. Ini kita bikin konstanta image. Nilainya dia array. Array isinya ya gambar-gambar ini isinya. Kemudian kita bikin index, dimulai dari 0. Kita pakai looping if else ya teman-teman. Nah di sini kalau tombol next ditekan, ini kan tombol next. Kalau ditekan dia akan menjalankan fungsi ini oke nih gini nih maksudnya. Kita inspect nih. Kita ke console ya kan. Kita refresh teman-teman. Biar bersih nih. Nah nih, kalau tombol apa next ditekan, dia akan munculin di sini oke, teman-teman. Oke dan ngambil ini i-nya, ya kan, image pertama gitu. Image pertama, image kedua, indeks pertama, bukan indeks ke 0. Nih. Nah, ini kenapa munculnya 0, 1, kemudian 3, ini tuh indeks ya teman-teman ya. Ini indeks nih. Dia ngitungnya array kan. Array itu kan dari 0, indeks ke 0, 1, 2, 3 gitu kan. Terus yang diambil kan ini kan tetap ya, yang diambil tuh jadi image-nya, bukan indeksnya. Misal image, index array ke tadi berapa? Misal ngambil ini. Ini kan indeks 0, image pertama kan. Nah, di sini dia ngambil image pertama. Ya kan, teman-teman. Image pertama. Kemudian kalau untuk previews-nya di sini
dia nih I-nya itu lebih kecil dari 0. Ini panjang image-nya, kemudian dia ngambil SRC-nya, yang nanti akan ditaruh di database. Nah, menariknya di sini, kita lihat di sini, di form action form-nya. Action form-nya mana nih? Nih, dia menuju ke garis miring create ticket. Oke, kita ke ini dulu deh, halaman your ticket dulu. Kita selesaiin di view-nya dulu teman-teman. Baru nanti kita ke folder-folder yang lain. Folder-folder Laravel yang lain. Nah ini. Tadi udah saya input satu kan. Udah pesan satu tiket tadi, input. Ini your ticket tampilannya berarti dia bikin table ya kan, bikin table sini table ini ngambil dari Bootstrap juga tablenya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan dalam menampilkan data di dalam Laravel. Nah, ini di make if jika variabel tiket ya kan ini menghitung ya kan untuk variabel tiket ini tiket, maka di sini dia akan ngambil dia akan looping ya. Looping dia akan ngambil apa ya? Coba tiket. Nah, bedanya tiket sama tiket apa? Tiket ini tuh dia table-nya teman-teman. Nama table-nya kan tiket. Nih, tiket belakangnya pakai S. Ya kan? Nah, kalau tiket ini dia variabel tiketnya, teman-teman. Ini berarti dia ngambil variabel tiket, nilai dari variabel tiketnya gitu kan. Ini nilai username-nya diambil kan. Kita langsung ke ini aja deh kalau enggak. Nih. Ini apa nih? Tiket kan ya. Nih, tiket PHP. Nah, di sini, nah ini nanti kita disuruh bikin apa ya teman-teman, database-nya sendiri gitu. Untuk bikin database-nya. Di sini kenapa table? Karena kita mau input nilai di dalam table. Ini juga table kan. Kemudian ini kita masukin atributnya, ada ID, username, email, ya kan, ID-nya. Ini tipe datanya teman-teman, ya tipe datanya. Perlu diperhatikan di sini. Jadi saya pakai tipe waktunya itu date, kok date di sini date. Oh enggak, saya di sini makainya bukan date. Kalau date kan berarti tanggalnya doang ya. Tapi di sini saya makainya itu ini. Sebentar saya lihat dulu. Date time teman-teman. Waktu, nah nih date time. Ini berarti date time juga bisa sih. Date time, gitu. Atau date juga nggak apa-apa sih teman-teman. Intinya kan yang di sini kan yang disimpan itu kan date time gitu. Ini string ya kan. Ini film. Kita ngambil apa ya? Name ya. Kita ngambil src-nya di sini. Search nama file image-nya. Kemudian dia nanti akan ditampilkan di sini. Nih kita lihat sini dulu nih teman-teman nih. Yo tiket. Yo tiket. Nah ini dia nampilinnya kenapa jadinya gambar? Karena dia di sini pakai tag image ya. Tag image src. Kalau ininya dihilangin dia nggak akan jadi gambar. Tapi jadinya cuma tulisan doang teman-teman.
Maka di sini kita harus pakai src supaya dia kan tampilnya outputnya jadi gambar gitu. Kan jadi gambar tuh. Oke, itu untuk itu tadi itu ini ya tabelnya teman-teman ya. Nah ini untuk kontrolnya, kontrol tadi yang login ya kan, dari login kita bikin kontrolnya di sini. Jangan lupa kita include teman-teman. Di sini ada autentifikasi. Autentifikasi untuk loginnya di sini, ya kan? Nah ini indeks pertamanya kita diarahkan ke login, gitu. Halaman login. Kemudian di sini ini pengisiannya ya, username dan passwordnya harus diisi gitu kan. Ini ada if else, kalau ini, oh ini session teman-teman, session. Nah ini kalau misal kita udah login kan tadi kan kita diarahin kan ke home ya teman-teman ya. Kalau udah masukin username dan password itu kita diarahin ke home. Nih return direct intended home. Return back lagi dia sini back ya kan. Kalau sessionnya udah habis dia kan suruh masukin lagi input lagi nih. Kalau sessionnya udah habis. Oke, fungsi yang bawah ini belum dipakai ya teman-teman. Nah, itu untuk login ya. Nah, ini untuk registernya. Dia store, berarti menyimpan gitu, menyimpan data. Menyimpan data. Nah, di sini dia register, dia masukin tadi input-inputnya, nih harus diisi semua berarti ya required soalnya. Nah, untuk ini teman-teman, ini kan ada unique, berarti username itu nggak boleh sama. Gitu. Terus ini ada maksimal panjangnya 255 dan minimalnya 3 gitu. Ini juga passwordnya, ini boleh sih kalau kita kasih minimal gitu kan. Ini min 3 misalkan. Itu boleh. Itu nggak usah juga apa. Nah ini dia akan mengenkripsi nih tadi yang saya bilang kan, ininya dienkripsi. Kalau kita ini bisa nggak sih? Saya mau tes dong ya. Ini password di user berarti. Passwordnya sudah dienkripsi teman-teman. Ini kan divalidasi. Hash ini dienkripsi. Make validate password ya kan. Nah, ketika kita sudah mengisi register, kita langsung akan diarahkan ke login. Return direct login. Kan kalau kita nggak pakai Laravel tuh kita kan harus bikin masing-masing file PHP-nya ya, ada file koneksinya gitu kan, harus kita bikin tuh. Kemudian file konfigurasinya, kemudian file untuk tambah datanya ya kan. Tapi kalau kita pakai Laravel nih, kita cuma bikin beginiannya doang nih teman-teman. Ya itu lebih mudah lah istilahnya. Ini untuk di tiket teman-teman. Ini return view ticket. Kemudian di sini bisa kita lihat sini teman-teman ada store menyimpan kan. Nah ini tadi yang form kita ngisi tiket itu teman-teman. Kalau kita udah ngisi dia akan disimpan, akan disimpan ke tabel gitu.
tabel tiket tadi, teman-teman. Kemudian di sini dia akan langsung diarahkan ke halaman your ticket gitu kan. Tadi kan kita kalau udah ngisi tiket itu kan dia langsung diarahin ke your ticket. Nah, ini untuk menampilkan datanya ya kan, show variabel tiket. Ini tiket ini di-include ya, sudah di-include all ya kan, semuanya berarti. Return view your ticket gitu kan. Kembali ke halaman your ticket. Nah, ini teman-teman, jadi karena tadi bilang variable tiket itu apa? Variable tiket itu dia table ini ya, dari table tiketnya, table basis datanya. Jadi tiket itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman pembahasannya. Oh ya, di sini ada satu lagi sih tadi yang saya apa ya? Di mana ya? Sebentar teman-teman. Untuk route-nya itu dia ini route-nya teman-teman ya, WPHP. Nah, ini route ini penting juga nih untuk mengkoneksikan ya teman-teman ya. Lihat di sini teman-teman. Ini kita harus bikin ini supaya kan kita kan kalau mau nampilin itu kan dia nih slash garis miring home gitu kan nih, garis miring home gitu kan. Nih, kalau kita nggak bikin ini kita nggak bisa masuk teman-teman gitu. Misal login, garis miring login, nah di sini kan. Ini harus login dulu teman-teman ya, harus login dulu tuh, middleware guest. Ini di post ya kan, nanti data-data dari login itu dia akan di post gitu, masuk ke kelas autentifikasi, bukan kelas. Di sini berarti kalau register dia akan ngepost juga teman-teman, mengirim datanya ya kan, nyimpan di sini teman-teman, store sini. Ini mah ini teman-teman, kita ke register nih, ya nggak sih? Bukan apa? Benar ya teman-teman yang ini ya. Dia akan store, nyimpan ke situ. Mana WPHP-nya tadi? Ini ada WPHP-nya nih. Nah ini teman-teman. Jadi kalau misal kita sessionnya habis ya, waktu sessionnya habis, gitu kan. Ini kita hilangin lagi nih sessionnya. Kita hapus cookie-nya dulu teman-teman. Supaya sessionnya habis. Jadi kalau sessionnya habis, kita harus login lagi teman-teman. Nggak bisa langsung masuk ke halaman home. Ke halaman home. Kita harus login dulu. Oke, di sini sedikit lama. Nah, di sini sessionnya harus dihapus dulu teman-teman, di delete. Karena kalau kita refresh, itu ada otomatis dia akan ke ini teman-teman, halaman login. Karena sessionnya udah dihapus. Tuh, ini kita silang nggak apa-apa sih. Ini kalau kita mau ke home, dia nggak bisa. Karena kan tadi ada middleware. Terus login tuh, tetap di login teman-teman. Kita mau bikin untuk ke ini nih. Tapi kalau kita ke tiket atau your ticket, kita bisa ya teman-teman. Karena saya belum bikin middleware yang ke tiket atau ke your ticket. Nah, itu kan bisa. Padahal kita belum login. Nah, di sini coba kita bikin ke yang your ticket, teman-teman. Ke tiket dulu deh. Ke tiketnya ini berarti kita ganti ke tiket.
Kemudian ini view tiket, ya kan tampilannya dia akan tiket. Middleware out, oke. Otomatis kalau kita refresh dan kita masuk ke tiket lagi, ya kan? Tadi kan kalau ke tiket kan masih bisa ya kalau kita ke tiket tadi. Kalau kita ke tiket sini, berarti udah nggak bisa. Masih bisa. Masih decision-nya mungkin. Kita ke login dulu teman-teman. Kita lihat di sini sebentar teman-teman. Oh, ininya belum ditambahin nih. Ini kalau kita F5 masih ya teman-teman ya. Origin. Kita inspect lagi teman-teman. Kita hapus cookie-nya lagi coba. Delete. Kita delete. Apa ke tiket gitu kan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih. Oke, jadi keuntungan kita pakai Laravel ini adalah ya kita lebih mudah dalam melakukan autentifikasi. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur yang membantu ya, kayak enkripsi password tadi tuh kalau pakai Laravel. Terus kemudian table-tablenya akan mudah dibuat gitu teman-teman biasanya. Biasanya kita pakai komen gini aja sini, table-nya kan dibuatkan gitu. Apa ya komen itu? PHP artisan ya teman-teman ya. Misal kita mau make apa gitu. Dia ini rada lama teman-teman. PHP make apa PHP artisan make ini atau PHP artisan apa migrate gitu kan teman-teman, untuk nge-refresh table-nya, migrate gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.